Selamat sore para pemirsa TVRI Kalbar dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya Yesika Cukarestu di acara Mimbar Konghucu dengan tema Jalan Kebajikan. Nah, untuk mengetahui apa itu Jalan Kebajikan, mari kita tanyakan langsung kepada narasumber kita, Bapak Suryanto BSCSH yang kini telah hadir di tengah-tengah kita. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik. Baik. Bapak, pada 2 minggu yang lalu kita sudah membahas pada tema kita yang kemarin mengenal agama Konghucu dengan lebih dekat. Ya. Nah, pada saat itu kita membahas sampai pada topik Kitab Suci Agama Konghucu. Nah, tolong diberi penjelasan yang lebih detail tentang Kitab Suci tersebut, Bapak. Baik, terima kasih Taucinya Jika. Selamat sore pemirsa TVRI Kalimantan Barat yang berbahagia. Weite Tongtian. Senyorita. Emang 2 minggu yang lalu kita telah sampai pada topik Kitab Suci. Dan karena waktu makanya tidak kita lanjutkan secara mendetil. Kitab Suci Agama Konghucu itu dibagi dalam 2 kelompok. Satu yaitu Sesu. Sesu itu kitab yang 4. Yang kedua, kelompok kedua adalah Ucing. Ucing adalah kitab yang 5. Sesu. Sesu itu tadi dari yang pertama adalah Taswe. Diartikan dalam bahasa Indonesia adalah ajaran besar. Yang kedua adalah Cungyung atau tengah sempurna. Yang ketiga adalah Lunji, yaitu Sabda Suci. Yang keempat, buku yang keempat adalah Mengce. Mengce adalah nama orang. Dan Mengce ini lahir setelah Nabi Konghucu meninggal 100 tahun. Dan Mengce ini adalah penegak ajaran agama Konghucu. Nah, Sesu, kebetulan saya ada bawa kitabnya. Ini adalah Sesu. Sesu, jadi kitab yang 4. Ini ada isinya 4, yaitu Taswe, Cungyung, Lunyi, dan Mengce. Dan kebetulan ini sudah ada bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin di dalamnya. Nah, Kitab Suci Sesu. Buku yang pertama adalah Taswe atau ajaran besar. Ajaran besar ini ditulis oleh Zhengzhe. Zhengzhe adalah salah satu murid Nabi Konghucu. Nah, Zhengzhe ini dia adalah pewaris lurus Nabi Konghucu dalam mengembangkan Tao atau jalan suci. Nah, Nabi Konghucu pernah bersabda kepada Zhengzhe. Nama Zhengzhe waktu kecil itu namanya Chan. Nabi Konghucu bersabda, Chan, ketahuilah, jalan suciku itu satu, tetapi menembus semuanya. Jalan suci Nabi Konghucu itu satu, tapi menembus semuanya. Nah, jawab Zhengzhe, iya guru. Setelah itu Nabi Konghucu pergi. Nah, murid-murid yang lain, teman-teman Zhengzhe, itu pada bingung. Apa sebenarnya maksud dari sabda tersebut? Nah, karena memang bagi orang awam susah dimengerti. Ya, sabdanya Chan, ketahuilah, jalan suciku itu satu, tetapi menembusi semuanya. Nah, akhirnya Zhengzhe menjelaskan kepada teman-teman yang lain atau murid-murid Nabi Konghucu yang lain bahwa sabda Nabi itu tidak lebih dan tidak kurang, yaitu Satya dan Tepa Sarira. Nah, apa itu Satya? Satya 2 minggu yang lalu telah kita jelaskan bahwa Cung itu adalah sama dengan Satya. Tengah itu sama dengan Satya. Tepa Sarira. Nah, untuk lebih dipahami tentang Tepa Sarira, ini di belakang saya, ini kebetulan
Ini adalah bahasa Mandarin adalah Chungsu. Chungsu. Nah, dalam ajaran Nabi memang sangat penting makna dari Chungsu itu apa, ya kan? Sebenarnya Chungsu itu adalah ajaran Nabi yang vertikal dan horizontal. Yang vertikal adalah hubungan manusia dengan pencipta, dengan Tian. Sedangkan yang horizontal adalah hubungan manusia dengan manusia yang lain dan lingkungan hidupnya. Nah, dari situlah ada hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Nah, kita harus memahami juga bahwa kita wajib mengetahui mana yang pokok, mana yang ujung, ya kan? Mana yang wajib didahulukan, mana yang wajib dikemudiankan. Jadi yang mana dahulu, yang mana dikemudiankan. Itulah Chungsu, Tepa Sarira. Dan di situ juga mungkin termasuk ketebalan toleransi beragama, itu juga salah satunya. Jadi sebenarnya Chungsu ini, Tepa Sarira ini pengertian yang sangat luas sekali. Itu mengenai mengenai Tasue. Nah, berikutnya Tasue ini ada sekarang nih ada kata pengantar, ya. Kata pengantar yang ditulis oleh Cusi. Nah, Cusi ini lahirnya tahun 1130 dan meninggalnya 1200, berarti umurnya kurang lebih 70 tahun. Nah, beliau ini hidup 1000 tahun yang lalu. Sudah lama. Dan beliau adalah salah satu pemurni agama Konghucu. Maka Cusi ini yang memberikan kata pengantar dalam Tasue. Nah, sangat bagus sekali kata pengantarnya. Mungkin saya bisa bacakan kata pengantar dari Cusi. Kata pengantarnya mengatakan begini. Guruku Chengce berkata, Tasue ini adalah kitab warisan mulia kaum Kong yang merupakan ajaran permulaan untuk masuk pintu gerbang kebajikan. Dengan ini akan dapat diketahui urutan cara belajar orang-orang zaman dahulu. Hanya oleh terpeliharanya kitab ini, selanjutnya dapat dipelajari baik-baik kitab Lunyi dan kitab Mengce. Maka yang bermaksud belajar hendaklah mulai dengan bagian ini. Dengan demikian tidak akan keliru. Nah, 1000 tahun yang lalu Cusi telah memberikan petunjuk kepada umat Konghucu bahwa agama Konghucu banyak kitab. Dalam satu buku ini ada 4 kitab. Nah, harus dimulai dari mana dulu? Ya kan? Harus dimulai dari Tasue dulu. Baru benar cara belajarnya. Nah, apalagi ada Ucing ya, 5 kitab lagi. Jadi yang harus diawali dulu dari mana dulu. Nah, Cusi telah memberikan petunjuk untuk itu. Itu Tasue. Buku yang kedua adalah tentang Chungyung atau Tengah Sempurna. Chungyung ini ditulis oleh cucu Nabi Konghucu. Namanya Cise. Nah, cucu Nabi Konghucu ini bapaknya adalah Kongli. Dan Cesi juga murid dari Chengce. Jadi Nabi Konghucu punya murid namanya Chengce. Nah, cucunya ini muridnya Nabi Konghucu, ya kan? Nah, Cese ini yang menulis Chungyung. Apa isi dari Chungyung itu? Sebenarnya isinya tentang keimanan. Tentang keimanan dalam agama Konghucu. Dan isinya sangat bagus sekali tentang Chungyung ya. Kitab ini berisi ajaran rohani pemeluk agama Konghucu ya.
Maka cucu Nabi Konghucu ini khawatir ya, lama kelamaan akan berkurang isinya, maka dibukukan untuk diserahkan kepada Mengce. Ini juga ini juga kata pengantar dari Cusi ya, saya bacakan juga. Kitab ini mula-mula membicarakan tentang satu hukum, lalu dibentangkan sampai meliputi berlaksa perkara, dan akhirnya dikembalikan menjadi satu hukum. Ajaran ini bila diuraikan akan meliputi 6 penjuru. Bila diringkas akan balik tersembunyi ke alam gaib. Sari ajarannya tidak pernah habis dan semuanya berisi ajaran nyata yang dapat baik-baik membacanya sehingga memperoleh sarinya, akan dapat memakainya sepanjang hidup dan tidak menghabiskannya. Nah, ini adalah kitab Chung Yung. Terus yang ketiga yaitu Lunyi atau Sabda Suci. Nah, Sabda Suci ini ditulis oleh para muridnya yaitu Yu Tze dan salah satunya juga Zheng Tze. Nah, isinya apa Sabda Suci ini? Isinya adalah kebanyakan sabda-sabda Nabi Konghucu, terus percakapan Nabi Konghucu dengan murid-muridnya, percakapan antara sesama murid Nabi Konghucu. Jadi Lunyi ini sebenarnya lebih banyak isinya adalah percakapan Nabi Konghucu. Nah, selain itu isinya menyangkut tentang pembinaan kehidupan iman dan pribadi. Nah, apa saja intinya? Intinya adalah bagaimana menjadi manusia makhluk ciptaan Tuhan yang berbudi. Itu isi dari Lunyi. Terus bagaimana wajib beriman terhadap Tian dan menjunjung kebajikan. Nah, bagaimana membina diri menjadi insan yang satya dan tepa sarirah. Nah, terus bagaimana memupuk pricinta kasih dan kebijaksanaan. Terus 8 kebajikan yaitu bakti, rendah budi, satya dapat dipercaya, susila, menjunjung kebenaran dan keadilan, serta suci hati dan tahu malu. Nah, ini adalah tentang Lunyi. Buku yang keempat adalah Mengce, kitab Mengce. Mengce ini, kitab Mengce ini ditulis sendiri oleh Mengce dan isinya adalah ajaran yang menjelaskan tentang ajaran Nabi Konghucu. Jadi isi dari kitab Mengce ini adalah mengajarkan tentang dan menjelaskan tentang ajaran Nabi Konghucu. Jadi diperjelas. Karena waktu itu setelah Nabi Konghucu meninggal, itu timbul berbagai aliran. Ya kan? Nah, waktu itu Mengce ini banyak mengadakan percakapan dengan para raja zaman dahulu, dengan tokoh-tokoh berbagai aliran. Dan termasuk Mengce ini termasuk yang pemurni ajaran Konghucu setelah Nabi Konghucu meninggal sekitar 100 tahun. Itu adalah Sesu. Jadi Sesu tadi Tasue ajaran besar, Chung Yung tengah sempurna, Lunyi Sabda Suci dan Mengce. Sesu. Kelompok yang kedua adalah Wucing. Wu itu ada 5, Cing adalah kitab. Jadi 5 kitab. Apa saja? 1 Sijing. Kedua Sujing, ketiga Yijing, keempat Lijing, kelima Chunjing. Sijing adalah kitab senja, ya. Kitab nyanyian rakyat ketika peribadatan di istana, nyanyian-nyanyian di upacara di istana lah, ya. Terus buku ini, kitab ini itu dikumpulkan oleh Nabi Konghucu. Sebenarnya nyanyian-nyanyian ini sudah ada sekitar 1000 sampai 2000 sebelum Nabi Konghucu. Jadi Konghucu mengadakan perjalanan selama 14 tahun. Keliling sekitar 8 negara. Waktu itu di Tiongkok itu kan negaranya banyak ya. Nah, keliling di 8 negara dan 14 tahun. Setelah keliling baru dia himpun namanya Sijing. Ya.
Terus yang kedua, buku yang dihimpun adalah Sucing. Sucing apa? Sucing adalah kitab dokumentasi sejarah. Kitab dokumentasi sejarah. Isinya adalah sabda-sabda para nabi suci atau nabi purba, maklumat-maklumat, ya, nasihat-nasihat para raja suci atau nabi suci. Nah, itu tentang Sucing. Terus yang ketiga adalah I Ching. I Ching itu kitab kejadian semesta alam beserta perubahan dan peristiwanya. Nah, kitab ini juga dihimpun oleh Nabi Konghucu, ya kan? Terus yang keempat berarti Li Ching. Li Ching adalah kitab kesusilaan. Kitab kesusilaan ini isinya adalah peraturan-peraturan tentang kesusilaan. Nah, peraturan-peraturan tentang kesusilaan ini, ya, di sini ya. Isinya adalah kesusilaan yang hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan pihak pemerintahan, dan hubungan manusia dengan sang pencipta atau Tian. Jadi Li Ching ini adalah tentang kesusilaan. Terus yang terakhir adalah Chun Chiu Ching. Nah, Chun Chiu Ching itu ditulis sendiri oleh Nabi Konghucu. Kitab ini ditulis sendiri oleh Nabi Konghucu. Dan isinya adalah menilai kejadian-kejadian pada zaman Chun Chiu. Nah, kebetulan saya juga bawa nih. Ini ada 3 kitab, ya. Ini adalah Sucing, kitab dokumentasi sejarah. Sucing. Terus ini adalah I Ching. Ini bahasa Hokkiennya Yak King. Ini I Ching. Terus ini adalah Li Qi. Nah, Li Ching. Nah, masih ada 2 buku saya nggak bawa, yaitu Chun Chiu Ching dan Si Ching. Ini kebetulan beberapa buku saya bawa supaya umat Konghucu juga mengetahui tentang kitab sucinya. Itu ada kita jelaskan Sesu dan Ucing tadi. Oke, baik. Dalam kitab suci agama Konghucu ada pengertian atau makna dari pada kata agama. Betul. Nah, tolong Bapak jelaskan tentang kata tersebut. Ya. Dalam kitab suci agama Konghucu di Chungyung bab utama ayat 1 dalam bahasa Mandarinnya mengatakan Tianming Jiu Xing Sui Xing Zhi Wei Tao Xiu Tao Zhi Wei Jiao. Nah, dalam bahasa Indonesianya mengatakan firman Tuhan itu dinamai watak sejati. Hidup mengikuti watak sejati dinamai menempuh jalan suci. Bimbingan menempuh jalan suci itu dinamai agama. Sangat luar biasa, ya. 2500 tahun yang lalu definisi agama sudah ada. Ya. Definisi agama. Nah, kalau kita baca hasil-hasil penelitian para ahli agama, baik dari agama apapun, sampai saat ini belum ada namanya kesepakatan suatu definisi agama. Memang masing-masing punya versi, ya. Para ahli para ahli agama dari berbagai penjuru dunia mendefinisikan agama juga berbeda-beda. Belum ada suatu kesepakatan. Tapi kita sangat salut. 2500 tahun yang lalu sudah ada definisi negara. Nah, di dalamnya ada terdapat 6 unsur. Yang satu adalah Tianming. Tianming ini bisa diterjemahkan menjadi firman Tuhan, ya, firman Tuhan atau titah Tuhan. Yang kedua, unsur yang kedua adalah Xing. Xing ini dapat dibagi dalam 2 bagian. Satu adalah Renxing. Renxing ini adalah sifat manusia. Tianxing adalah sifat Tuhan. Ya. Terus yang ketiga adalah Tao. Ya.
Tau ini adalah jalan suci, bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia jalan suci atau bisa juga jalan kebenaran. Yang unsur yang keempat adalah soising, hidup mengikuti watak sejati. Unsur yang kelima adalah siutau, ya, bimbingan menempuh jalan suci. Unsur yang kelima adalah ciao, agama, ya. Maka di situ ada 6 unsur yang paling penting dalam definisi agama itu. Nah, kita bahas satu persatu. Pertama, firman Tian atau firman Tuhan itu dinamai watak sejati. Nah, artinya apa? Nah, artinya bahwa manusia, ya, bahwa manusia itu dibekalkan bahwa manusia itu diberikan mandat, ya, diberikan mandat kepada setiap manusia itu, diberikan mandat kepada setiap manusia dengan cara membekalkan gensing atau sifat manusia, ya kan? Nah, gensing ini termasuk dalam sebutan bahasa Indonesia bisa dikatakan fitrah juga, ya. Nah, gensing ini itu adalah merupakan percikan dari tianxing atau percikan dari sifat Tuhan. Nah, tianxing ini tidak terbatas, terdiri banyak unsur. Nah, dalam agama Konghucu, tianxing ini ada 5 unsur yang biasa disebut wuchang. Wuchang ini ada 5 kebiasaan atau 5 kebajikan. Yang pertama adalah zhen, cinta kasih. Yang kedua adalah yi, yaitu kebenaran. Yang ketiga adalah li, ya, li itu adalah kesusilaan. Yang keempat ce, yaitu kebijaksanaan. Yang kelima adalah sin, dapat dipercaya. Nah, jadi dalam agama Konghucu itu adalah ada wuchang, ya, 5 kebiasaan. Nah, dengan demikian manusia itu adalah cerminan dari kebesaran Tuhan dan sekaligus merupakan mewarisi sifat-sifat kebajikan dan kebesaran dari Tuhan Yang Maha Esa, tapi dalam dimensinya lebih mikro. Nah, selanjutnya adalah poin yang kedua, mengatakan hidup mengikuti watak sejati, ya, hidup mengikuti watak sejati itu dinamai menempuh jalan suci. Nah, maksud dari kalimat tersebut adalah bahwa manusia harus menjaga, merawat, ya, jalan suci ini supaya dapat diikuti sebagaimana mestinya. Terus yang ketiga yaitu bimbingan menempuh jalan suci itu dinamai agama. Nah, maksudnya adalah bahwa agama itu perlu bimbingan. Maka di berbagai agama sama bahwa ada rohaniawannya, ada pimpinannya, ya, ada imamnya. Nah, tokoh-tokoh agama ini yang membimbing umatnya supaya kenapa? Untuk mengamalkan, ya, tahu ini jalan suci ini. Nah, disitulah ya makna dari kata agama di dalam agama Konghucu. Agama Konghucu. Iya. Tentang ada menyebutkan kata wuchang tadi. Ya. Tolong dijelaskan sedikit saja tentang wuchang. Tentang wuchang, ya. Nah, wuchang. Nanya saja. Wu adalah 5, chang adalah kebiasaan atau bisa juga disebut dengan kebajikan. Tadi yang pertama adalah zhen. Zhen itu adalah cinta kasih. Nah, cinta kasih yang seperti apa yang dimaksud dalam agama Konghucu? Yaitu cinta kasih yang pulang kepada kesusilaan. Cinta kasih, ya, atau pengendalian diri yang pulang kepada kesusilaan. Nah, namanya pengendalian diri, ya, mungkin bahasanya sederhana pengendalian diri, tapi dalam pelaksanaannya sangat sulit, ya. Itu perlu dilatih, perlu ada suatu kesabaran, harus mempunyai peri kemanusiaan, ya. Harus ada bekal lah untuk mengendalikan diri sendiri.
Nah, dalam hal apa saja kita harus mengendalikan diri sendiri? Ya. Misalnya emosi, dalam hal nafsu, dalam hal ego. Nah, tentang emosi. Pada hakikatnya manusia itu perlu emosi. Ya. Emosi ini yang membuat kita bisa maju. Emosi ini yang bisa kita buat kita berhasil. Manusia tanpa emosi itu ya sulit untuk berhasil, untuk maju, untuk berani bertindak. Nah, tapi emosi yang tidak terkendali akan menjerumuskan kita dalam tindakan hukum. Gitu. Misalnya menganiaya orang karena emosi, memukul orang lain karena emosi. Maka perlu adanya pengendalian. Itu tentang emosi. Nafsu. Nafsu sangat penting bagi manusia, ya kan? Ya. Sangat penting. Nafsu makan. Wah, kalau manusia nggak ada nafsu makan, ya kan? Bisa masuk rumah sakit itu, bisa sakit. Nafsu seks, ya otomatis, ya kan? Kebutuhan biologis manusia. Terus nafsu memiliki sesuatu, memiliki barang. Tetapi nafsu ini harus dikendalikan, ya kan? Makanya ada pengendalian diri. Kalau orang tidak bisa mengendalikan diri, sama juga. Depannya malapetaka, ya kan? Nafsu memiliki barang atau sesuatu barang. Nah, bisa-bisa akhirnya bertindak pencurian atau segala macam, ya kan? Nah, makanya nafsu harus dikendalikan. Begitu juga dengan ego. Jadi yang dimaksud daripada pengendalian diri ini adalah pengendalian diri, maka perlu dilatih. Dilatih, ada kesabaran, ada perikemanusiaannya. Nah, itu adalah tentang pengendalian. Terus yang kedua adalah yaitu kebenaran atau keadilan. Nah, pada dasarnya setiap manusia mendambakan keadilan, ya, tidak berat sebelah, tidak diskriminasi. Setiap manusia. Nah, kalau siapapun diperlakukan dengan tidak adil, siapapun tidak suka, ya kan? Maka dalam ajaran Nabi Konghucu, kebenaran itu dijunjung tinggi oleh setiap manusia. Itu adalah tentang kebenaran. Terus yang berikutnya adalah tentang kesusilaan, yaitu li. Nah, 2 minggu yang lalu juga telah jelaskan tentang kesusilaan. Maka dalam arti luas, dalam sabda Nabi mengatakan bahwa yang tidak susila jangan dilihat, yang tidak susila jangan didengar, yang tidak susila jangan dibicarakan, yang tidak susila jangan dilakukan. Nah, ini adalah 4 larangan atau 4 pantangan, ya, atau se-ve. Nah, kalau 2 huruf ini digabungkan se dengan ve dalam bahasa Mandarin, dalam kamus bahasa Mandarin itu menjadi cui. Cui itu apa? Dosa. Ya. Dalam bahasa Mandarin cui itu dosa. Jadi 2 huruf ini digabungkan menjadi dosa. Makanya larangan ini itu wajib ditaati. Yang tidak susila jangan dilihat, yang tidak susila jangan didengar, yang tidak susila jangan dilakukan, yang tidak susila jangan dilakukan. Dilakukan itu adalah dosa. Ya. Apa saja contohnya? Misalnya yang tidak susila jangan dilihat. Katakanlah anak-anak atau remaja. Sekarang ini zaman kemajuan, zaman internet, ya kan? Ya. Di internet bisa aja kita anak-anak bisa dapatkan aja film-film biru segala macam. Nah, itu tidak susila. Jadi, jangan dilihat. Nah, anak-anak para remaja hindarilah. Karena apa? Bisa berdampak negatif kalau nggak ada pengendalian diri. Terus yang kedua, yang tidak susila jangan didengar. Nah, kita sering dengar gosip-gosip murahan, ya, fitnah segala macam. Nah, lebih baik jangan didengarkan. Ada gosip murahan atau fitnah-fitnah terhadap tetangga, terhadap sesama teman itu. Terus yang ketiga, yang tidak susila jangan dibicarakan. Dengar aja nggak boleh tentang fitnah, tentang gosip murahan, apalagi membicarakan. Nah, makanya jangan. Yang terakhir, yang tidak susila jangan dilakukan. Nah, saya pikir
semua pemirsa dari TVRI Kalimantan Barat yang berbahagia juga paham, ya kan? Yang tidak susila jangan dilakukan. Kira-kira apa saja yang jangan dilakukan. Nah, itu tentang kesusilaan. Berikutnya C. Yang berikutnya adalah C, yaitu tentang kebijaksanaan. Nah, kalau tentang kebijaksanaan, oh ya, ada tentang kesusilaan, ada beberapa ayat yang bagus ya. Nah, saya akan tentang kesusilaan. Contoh ayat yang bagus yang berkaitan dengan kesusilaan adalah dibimbing dengan undang-undang, dilengkapi dengan hukuman, menjadikan rakyat hanya berusaha menghindari itu dan kehilangan perasaan harga diri. Dibimbing dengan kebajikan dan dilengkapi dengan kesusilaan, menjadikan rakyat tumbuh perasaan harga diri dan berusaha hidup benar. Nah, kita ambil satu contoh aja, perda sampah. Perda sampah itu dibimbing dengan undang-undang, ya, dan dilengkapi dengan hukuman. Tapi rakyat itu bisa berusaha menghindari, ya kan? Caranya gimana? Buang sampah sembunyi-sembunyi supaya tidak kena denda, tidak kena hukum. Nah, ini kurang baik. Lebih bagus, ya, dibimbing dengan kesusilaan dan kebajikan. Itu akan menjadikan manusia tahu harga diri dan punya harga diri. Begitu. Terima kasih. Pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara ini. Tadi kita sudah mendengarkan berbagai penjelasan tentang kitab suci agama Konghucu, dan semoga penjelasan tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua di kehidupan kita sehari-hari. Sebelum mengundur diri, saya Yesika Cukarestu bersama kerabat kerja TVRI Kalbar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Terima kasih, sampai jumpa.